dia ada di bagian neck ya, di bagian leher. Tujuannya ini adalah untuk melakukan mobilisasi pada ototnya. Misalnya dia mengalami ketegangan gitu ya, otot di bagian para vertebra yang bagian vertikal ini biasanya kan kita susah buat buat fleksi gitu ya, karena mengalami ketegangan gitu ya, atau bahkan ada rasa pusing bagian belakang kepala akibat ketegangan otot, kita bisa kita lakukan teknik ini. Jadi ingat, tidak dimulai dari awal, jadi kita mulai dari substretch, jadi posisi seperti ini. Jadi ini kan ada tangan, ada cekungan kan ya. Di sini anggap saja bagian sini kan kayak ada tanduk gitu ya. Jadi pas di bagian ujung, jadi kepala tangan kita ada di bagian sini. Kemudian yang kedua, pastikan bahwa nanti bahunya ini tetap stabil, dia nggak ikut keangkat nanti. Kalau ikut keangkat ya percuma, kita nggak bisa istirahat ini, karena tujuannya kita hanya bagian otot di bagian cervical top. Posisi seperti ini, jadilah angkat di tangan. Nanti silahkan tarik nafas tapi sambil extension neck. Coba extension neck gimana? Itu fleksi. Enggak, tadi ambil ancang-ancang. Oke, relax, hembuskan, relax, hembuskan sambil dilepas. Jadi nggak usah ditarik ke belakang. Tarik nafas sambil tekan ke belakang. Oke, relax. Nafasnya dilepas, terus isometriknya juga dilepas juga. Tarik nafas lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, relax. Hembuskan nafasnya. Lintas next. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Paham? Saya lagi, tarik nafas sambil isometrik. 1, 2, 3, 4, 5, 6, relax. Ya, hembuskan, relax. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Paham? Yuk silakan berpasang-pasangan di tengah kosong biar kita bisa kontrol di bagian bawah nanti di ototnya. Nah nanti tangan kanannya nanti di segi aturan oksipitalnya nanti difleksikan ya. Oke, kemudian nanti dipegang aja di bagian occiput atau di bagian belakang sini nih. Oke, kemudian nanti kita traksi. Nah nanti traksinya kalau kita murni pakai di occiput biasanya sakit, makanya kita bantu di area mandibulanya. Yang pertama, ada di occiput. Jadi pas di bagian sini. Paham ya? Belakang bagian occiput, tarik. Kemudian dagunya ini kita tekan ke arah ke belakang, kita fleksikan dia. Jadi dagunya kita tekan, kita fleksikan. Ingat, tulang belakangnya ini harus lurus. Jadi jangan sampai dia ada fleksi kemudian kita lakukan. Jadi benar-benar harus satu garis. Kita tekan. Oke. Kita terus. Oke. Tekan. Oke, occiput ya, di bagian occiput kita megangnya bagian belakang sini. Posisi kayak gini, ini kita tekan dulu. Oke, posisi karena biar dia lurus. Set. Kalau sudah, ini narik, kemudian ini dorong. Paham? Enggak, di bagian sini yang merasa. Otot bagian sini. Kamu rasanya di sini. Karena ini dipakai tekan. Ini tarik dulu, posisi ini. Lagi. Paham? Ini yang paling sensitif. Coba dipalpasi temannya. Ketika dipalpasi dari sepanjang trapezius ini, pasti nggak suka. Tapi kalau yang tegangnya parah ya semua titik gitu. Tapi kalau yang nggak begitu tegak, pasti nanti hanya ada satu titik yang mengalami ketegangan dan itu dia lebih sensitif atau hypersensitive spot. Ada? Kok masih ada sekarang? Hypersensitive spot itu biasanya letaknya di bagian bagian otot, biasanya bagian tengah otot biasanya. Oke, kemudian kita bisa menggunakan longitudinal stretching atau kita bisa menggunakan transverse stretching. Kita bisa lihat sisi mana yang mengalami ketegangan, biasanya ya sisi stretching. Ini segini ya. Ini sekitar 90 tambah sini berarti berapa nih? 150 sekitar 120-an ya. Aman semua ya? Atau mana yang perlu kita batas kalian?
Oke, yuk, cari lagi. Kanan ya sih. Ini ya. Oh, kiri. Boleh pegang ya. Coba perhatikan. Ini tensionnya nggak begitu straight. Ini, nah, ini banget, bending banget. Jadi dia terbatas begini. Kalau karena apa terapi itu kan modelnya kayak gini ya. Ini kalau kita cari sensitif spotnya. Ini. Ini lain selain ini sensitif spot. Oke, kita bisa pakai. Coba direkam. Ya Allah. Nggak kelihatan kok kalau aman sana ya. Ya, pertama kita bisa pakai disc friction atau transfer friction atau cross friction. Ya, jadi kita tekan, bisa begini bebas ya. Tapi kalau saya pribadi biasanya gini. Ini karena serabutnya modelnya kan arahnya gini ya. Dia model ototnya gini, tapi serabutnya gini. Nah, jadi crossnya berarti gini, potongnya. Dengan karena alurnya kan gini, jadi harus kita potong. Ini ditekan, kemudian di Sakit loh. friction. Sebelah kiri kami. Oke. Ada beberapa teknik. Idealnya adalah dip, artinya ditekan, kemudian di friction. Itu ya. Tapi nggak semua pasien nyaman dengan posisi ini. Bisa jadi kalau kalian mau bikin pasien nyaman, tekanannya dikurangi, tapi ulangannya Banyak. dibanyakin atau seperti itu. Udah, bisa ini. Oke. Atau kalian bisa menggunakan transfer stretching, yaitu dengan posisi kayak gini, terus miring kayak gini, atau kombinasinya biasa 3D stretching, lebih dikenalnya dengan 3D stretching. Oke, jadi posisi lurus kayak gini, serong dikit. Soalnya kalau misalnya kita kayak gini, terus kita giniin, itu nggak maksimal. Jadi bedain ya. Ini misalnya jadi maksimal. Enggak dikayak ke kanan dulu. Bantal bayar ini sama sama ini. Jadi untuk ke stretchnya itu lebih ke stretch kalau misalnya posisi lurus kayak gini kita rotasikan sekitar 30 derajat, kemudian fleksi lateral. Oke, kita bisa kombinasikan juga dengan teknik stretching murni kayak gini, atau kita kombinasikan dengan kontra relax stretching. Jadi nanti arahnya ke sini ya, nanti isometrik. Tarik nafas sambil di isometrik tangannya. Oke, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, relax. Tarik nafas sambil tahan isometrik. Yuk, relax. Terus. Jadi di stretching. Jadi posisinya ini tadi udah di stretching. Di kita bisa kombinasikan lagi dengan deep friction, kemudian stretching posisi kayak gini, rotasi ke sekitar 30 derajat, kemudian stretching. Paham? Atau kalau misalnya sini sudah aman, sekalian mau sekalian di bagian ini tadi para vertebra yang ada di bagian cervical, itu bisa langsung juga kayak tadi. HP-nya dipegang saja. Belum sempet tadi, belum dihapus kayaknya. Kemudian bagian sternocleidomastoideusnya, otot skaleninya, posisi kayak gini, sama kayak tadi ya. Cuma kalau upper trapezius tadi ada rotasi sekitar 30 derajat dan ditekan ke arah fleksi. Nah, kalau untuk yang otot bagian depan yang ini, biasanya kalau kita salah tidur ya,
masalah bahasa ya. Posisi sama kayak tadi, cuma ini ke belakang. Oh. Kemudian atau bisa pakai teknik myofascial release. Myofascial release itu biasanya tahu fascia kan? Fascia itu dia pembatas antara kulit dengan di bagian ototnya yang jaringan putihnya. Bisa jadi ototnya nggak mengalami ketegangan tapi yang mengalami ketegangan fascianya. Jadi posisinya tangan kita hentikan seperti ini, kemudian perintahkan pasien untuk lateral bending. Relax. Lagi. Relax. Oke, lagi. Pasien yang aktif. Oke, lagi. Jangan sampai tutup pijat tahu teknik ini. Nggak kerja dia. Paham? Oke, coba silakan dipraktekkan. Di bagian vertikal gitu kan, kalau posisi seperti ini kan. Oke. Kemudian kalau misalnya sampai kita para vertebra, bagian vertikal cukup posisi seperti ini, kemudian kita stretching posisi ini tadi ya. Atau bisa dalam posisi tidur terlentang. Lalu ada pertanyaan, yang posisi stretching transversal stretching tadi, yang kita pegang lututnya, ya. Kemudian gini tarik. Kalau misalnya tangannya kecil gimana, sedangkan pasiennya dia agak lebih dikit daripada dia gitu kan, tapi tangannya nggak cover ya. Ya kan kamu bisa pakai teknik ini tadi, bisa pakainya teknik baring gitu ya. Jadi itu semua, kalau misalnya ototnya masih sama, ya itu nggak apa-apa kamu gunakan metode yang lain. Jadi jangan terpaku pada satu metode. Nah, kemudian kalau misalnya tadi trapezius, posisinya tegak, rotasikan sekitar 30 derajat, kemudian lateral fleksi, posisi seperti ini. Paham ya? Tapi kalau otot bagian depan sini, itu bisa posisinya sama, cuma stretchingnya dia ke arah ekstensi. Nah, kalau levator scapula biasanya lebih maksimal kalau posisi kayak gini, kemudian posisi miring. Jadi dia lebih tenang. Nah, mobilisasi sektor 1, kemudian bisa juga untuk stretching, gitu ya. Nah, kalau sekarang untuk mobilisasi sektor T1 C2, jadi posisinya adalah kepalanya nanti diretraksi, kemudian dirotasikan kembali ke posisi semula. Kemudian proses si atlasnya itu didorong ke arah rotasi. Nah, jadi di bagian atasnya nanti, atlasnya di bagian atas nanti, karena dia tidak ada prosesnya, itu dibantu untuk arah rotasi. Jadi diputar gini. Tapi sambil ditraksi nanti. Paham ya? Oke, silakan balik dulu. Posisi hampir sama pegangannya kayak yang tadi, cuma bedanya kalau yang tadi dengan sikutnya adalah kita megangnya seperti ini, sekarang kita megangnya seperti ini. Jadi di area tengah dari prosesus spinosusnya itu kita pegang. Tapi pas kan ini kan kepala kalau kita nabas terus ada yang ke bawah, tak gini kan. Nah di situ tuh pasti ada kerasa di tengahnya itu yang agak keras. Nah itu nanti kita bantu muter. Memang itu nggak bisa maksimal, makanya kita bantu rotasi dengan sambil traksi sambil kita rotasi. Jadi posisinya oke, relax. Belakangnya nanti ngebantu untuk putar. Paham? Coba satu orang ini sampai menerusin. Yang menerusin siapa? Ya. Pas lagi itu ada proses transversusnya. Tetapi biasanya kalau makin ke atas itu makin kecil, jadi makin nggak berasa. Makanya harus jadi banget kalinya. Jadi misalnya di sini dipraktekin, udah ketemu C7 nih. Udah ketemu C7 nih, terus naik, udah ketemu C6. Sudah, biasanya paling enak gini. Ini C7, kita tekan, mau ketemu C6, naik lagi. C5 sampai ke atas, misal misalnya udah ketemu nih di C1 atau C2 kalian nemunya, kalian biasa nih satu jari. Nah baru nanti kalau udah ketemu kalian tandai, baru kalian lakukan gerakan
traksi, kemudian prosesus transversusnya kalian rotasikan ke salah satu sisi. Jadi itu yang ditujukan dari mobilisasi segmental C1 dan C2 kayak gitu. Oke, jadi udah paham ya nyari apa bagian-bagian dari optisnya setiap bagian. Apa namanya? Biar lebih mudah untuk cari mana prosesus transversus, kemudian mana prosesus spinosus, itu kita pakai teknik 3 jari. Posisi kayak gini, letakin pas di tulang belakang. Nah, yang terasa nonjol di tengah itu adalah prosesus transversus. Kemudian di bagian samping itu dia adalah prosesus transversus. Nah, kalau kita mau pakai teknik bilateral, jadi kita palpasi dibagikan PACVP, LPAVP itu ngecek per segmen. Jadi di tulang ini ada masalah nggak, kalau nggak ada geser lagi ke bawahnya, ada masalah apa enggak gitu kan. Caranya adalah posisi seperti ini, kita yang bagian nonjol, prosesus spinosusnya kita tekan. Tapi jangan jadi ini udah ditekan duluan, jangan sampai tangannya geser, nanti bakalan sakit. Pas pos tangannya yang geser. Jadi pas pasien itu ekspirasi atau pas pasien dalam keadaan relax itu baru ditekan ke bawah. Kalau nggak ada keluhan nyeri, turun lagi ke bawahnya. Paham nggak sih? Atau kita bisa pakai teknik neken satu di bagian prosesus spinosusnya, atau kita dua-duanya tapi neken di area prosesus transversus. Biasanya kalau memang ada keluhan bagian neurologis itu langsung ada nyeri menjalar. Tapi kalau misalnya nggak ada keluhan nyeri neurologis terus biasanya nih dia kesulitan untuk rotasi. Oke, rotasi itu kan dia terbatasan bukan karena ada gangguan neurologis, tapi karena bagian faset jointnya tadi tidak bekerja secara maksimal sehingga kita butuh mobilisasi. Makanya kita bisa lakukan ini juga. Kalau mau membantu rotasi berarti kita bisa pakai yang LPAVP, yang lateral posterior anterior vertebral pressure. Jadi misalnya dia nggak bisa nih, posisinya nggak bisa rotasi ke arah kiri misalnya, berarti penekanannya dari arah kiri. Jadi searah, paham ya? Atau kita tekan dua-duanya. Kalau PACVP kita bisa menggunakan jempol tekan di area prosesus spinosusnya, atau menggunakan 2 jari tapi yang ditekan di area prosesus transversusnya. Atau kalau mau PACVP LPAVP berarti yang kita tekan adalah si prosesus transversusnya. Dan nekannya ketika dalam keadaan dia relax ya, bukan ketika dia tarik nafas. Jadi ketika dia hembuskan nafas. Paham? Oke. Posisi. Jadi posisinya, posisi seperti ini kita lateralkan. Kemudian kan tadi udah bisa ya, C7 yang paling nonjol. Atasnya berarti C6. Atasnya lagi berarti jadi pas gini. Ini C7, C6, C5, C4, C3. Oke, proses lateral, prosesus transversusnya ini diblok. Kemudian dia disuruh rotasi. Jadi rotasinya kontra lateral. Jadi rotasinya dia ngarah ke sini, tapi ini diblok. Jadi ini yang satu ke sini, tapi ini bukan ditahan muter ya, tapi diblok. Kemudian yang satu muter. Jadi kita pengen melihat bagaimana nanti respon dari persendiannya. Jadi hanya kita blok. Oke, jadi kenapa? Karena kita ketika dia rotasi, yang bawah kan pasti dia ikut muter juga ya, tapi kita blok supaya di atasnya itu yang terprovokasi. Jadi ngeceknya tetap per segmen sama, cuma bedanya kita pakai teknik blocking. Jadi yang bawah harusnya dia ikut muter juga waktu kita muter ke sini, dia ikut muter, tapi yang bawah ini kita blok, jadi yang atas yang muter. Paham? Oke. PACVP, LPAVP sama mobilisasi, tapi yang bagian C2, C3 sampai di DH1 itu hampir sama. Jadi ketika nanti ada tolong lakukan mobilisasi atau pemeriksaan pada C2 sampai di DH1, berarti caranya dia yang kontralateral atau hetero. Jadi kontralateral itu ini yang satu muter ke sini, blok. Jadi yang satu ke sini, yang blockingnya ke sini. Jadi kayak dia berlawanan. Paham nggak? Ini dia ditekan, jadi nggak boleh rotasi, yang ini baru rotasi. Jadi di blok.
Nah, berbeda dengan kalau misalnya ada orang gangguan rotasi, kita pengen bantu, itu kita bisa bantu dorong kayak yang tadi, yang balik. Nah, itu dia homolateral. Jadi sama posisinya, jadi homo, jadi sama. Muter sama dorongannya itu ke arah yang sama, berarti homo. Kalau kontra itu kebalikannya. Jadi yang satu rotasi ke mana? Ke kiri, yang satu blockingnya ke arah kanan. Tapi kita hanya sekedar blocking saja. Paham? Yuk, silakan. Oke, nah kita mau melakukan mobilisasi pada posto vertebra atau di poste dengan vertebra. Jadi si tulang poste dengan si vertebra itu. Jadi kita mau mobilisasi. Kenapa kok perlu dimobilisasi? Kalau kalian perhatikan, memang di sini agak terlalu kalau ada yang tiba. Jadi kenapa kita harus melakukan mobilisasi? Jadi perhatikan. Jadi kalau kalian perhatikan tulang poste kalian, walaupun di situ ada persendian yang dia gerakannya nggak begitu mobile dibandingkan di area sendi-sendi aksial, gitu ya. Nah dia tuh cenderung rigid. Tetapi bukan berarti dia tidak bisa bergerak. Justru poste itu harus bergerak. Kenapa? Karena si poste itu ketika kita inspirasi atau ketika paru-paru bernafas, paru-paru kan mengembang. Makanya si poste juga harus ikut mengembang juga. Artinya area-area yang berartikulasi antara poste dengan vertebra itu kan dia sampai sini aja ya. Nah, ini kan ada cekungan nih, cekungan dari tulang belakang. Nah, satu tangan itu masuk di cekungan sebelah sini, satu tangan masuk di sebelah sini. Kemudian kita mobilisasi. Jadi kita cukup membuka saja.